ada kisah ada kisah tentang apa ya, kelompok Islam. Kelompok Islam kita tahu kan dikenal di sini di negara kita itu ada yang keras, ada yang santuy, ada yang slow, ada yang keras lah gitulah bahasanya. Apa ya, bahasa yang lebih halus gitu, jangan keras. Yang menggebu-gebu gitulah intinya. Jadi suatu ketika itu ada orang yang kelihatannya jarang nasehatin, jarang kelihatan dakwah gitulah kalau kata merekanya gitu. Terus ada orang yang keras itu yang selalu memberantas kemaksiatan, selalu menasehatin orang yang salah, di depan matanya ada yang salah diomong, ini nggak boleh, ini nggak boleh, dikit-dikit selamain orang, dikit-dikit ngomongin orang, nasehatin orang. Kemaksiatan semuanya harus diberantas, ditegur semuanya, harus berani ngomong walaupun pahit, dalilnya kan gitu, walaupun nyakitin. Walaupun nyakitin ya. Hmm, nah lalu si yang santai, yang orang yang Islam yang santai, dakwanya halus itu kan pas gitu, karena tadi ada ngomong-ngomong dakwah, ada ngomong-ngomong tentang harus dengan ilmu dakwah itu. Jadi orang yang kelompok kerasnya itu bilang kita harus dakwah, kita harus punya ilmunya dakwah, harus berdakwah dengan ilmu, bil hikmah, dengan bijak segala macem. Nah, lalu si yang santainya dengan tenang menjawab bahwasanya ada kisah. Jadi kisah kenyataan ini gini, ada seorang yang cerdas gitulah, kiai lah mungkin ya. Orang yang cerdas itu kan selalu bisa menjawab segala pertanyaan. Ini kalau nggak salah Abu Yazid Al Bustami ya. Ya, Abu Yazid Al Bustami itu suatu ketika datang ke gereja menemui apa, pendeta ya. Nah, yang lainnya tuh udah pada apa namanya, ketakutan lah, murid-muridnya, jamaahnya tuh, jangan nanti takut diapa-apain, takut didolimin di gereja gitu segala macam. Tenang katanya. Nah, waktu itu di sana akhirnya cuman adu kecerdasan lah, bahasanya adu kecerdasan. Terus kata pendetanya, saya akan memberikan pertanyaan kepadamu, kalau kamu tidak bisa jawab maka ada konsekuensinya, yaitu tidak dijelaskan ya, apakah dihukum, apakah diapain, apa nggak boleh keluar dari gereja apa gimana nggak tahu. Kata Abu Yazid Al Bustami bilang, oh silakan, apapun pertanyaan kamu ungkapkan, saya akan jawab katanya. Dan pertanyaan banyak itu bisa dijawab semua sama Syekh Abu Yazid Al Bustami ya. Nah, sebelum keluar dari gereja kata Syekh Abu Yazid Al Bustami, saya hanya ingin pertanyaan satu saja, ingin menanyakan kepadamu katanya. Apa, katakan, kata kata si pendetanya, sok ungkapkan satu pertanyaan itu apa. Kata Abu Bustom itu, pertanyaannya itu katanya satu aja, apa sih bunyi kalimat syahadat katanya. Seketika itu si pendeta langsung terperangah ya, loh pertanyaannya kok apakah bunyi kalimat syahadat. Lah ini luar biasa cerdasnya Syekh Abu Yazid Al Bustami ya. Pertanyaannya itu apakah apa namanya, bunyi kalimat syahadat katanya, dua kalimat syahadat itu apa bunyinya katanya, pertanyaannya. Nah si pendeta ini diem karena tahu kalau dia ngejawab auto masuk Islam ya, auto login ke dalam agama Islam gitu. Nah tapi diem-diemnya itu lalu si jamaahnya, jamaah gereja atau jamaah pendeta itu pada, ayo ayo pendeta jawab dong, jangan malu-maluin kami. Terus didesak itu tuh, nggak jawab-jawab, terus didesak, jangan malu-maluin kami malu semuanya nih, satu pertanyaan aja nggak bisa katanya. Akhirnya si pendeta itu bilang, oke, saya akan jawab, tapi kalau saya jawab apakah kalian semua akan ikut saya, tetap jadi pengikut saya katanya. Iya, kami akan ikutin semua, apa, kami udah loyalitas kepada kamu katanya. Akhirnya si pendeta itu jawab, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan semuanya ikutin. Waktu itu kalau nggak salah ribuan orang masuk Islam dengan cara gitu doang, kecerdasan gitu. Nah dari kisah ini ya saya pengen tanya gitu,
Yang dakwah itu sebenarnya siapa sih? Yang berhasil dakwah itu sebenarnya siapa? Yang keras, yang memberantas kemaksiatan dengan cara kekerasan, apa yang kayak gini nih? Dengan cara santuy, dengan akal, dengan kecerdasan, tanpa keluar darah, tanpa gegemper, tanpa teriak-teriak, tanpa menyakiti orang lain, tapi dengan halus banget gitu caranya. 1.000 orang, ribuan orang langsung Islam dengan kecerdasan Syekh Abu Yazid Al Bustami. Nah yang begini apakah dianggap gak dakwah? Yang begini ya apakah nggak dianggap nggak amar ma'ruf nahi mungkar? Itu kan agak aneh ya. Dan jangan dikira oh nanti itu gimana Islamnya kok kayak terpaksa karena ngejawab soal, enggak. Jadi di hati pendeta dan para jamaah pendeta itu pada saat itu sudah ada kretek hati karena melihat Syekh Abu Yazid Bustami itu akhlaknya luar biasa ketika masuk komunitas itu, adabnya luar biasa, sopan satunya luar biasa, kecerdasannya luar biasa. Dan dengan kecerdasannya itu semua tergerak untuk ya ikhlas. Akhirnya ketika syahadat semua itu ya udah kita terima semua. Nah kalau orang yang nakal atau katakanlah nggak dari hati mungkin memberontak, oh kita Islamnya nggak sah karena syahadatnya dipaksa segala macam, misalkan alasan apapun lah, atau balik lagi langsung murtad lagi kan bisa aja. Tapi nggak ada kisah itu, mereka dengan melanjutkan keislamannya dengan baik. Nah itu kan membuktikan bahwasanya nggak terpaksa, memang awalnya karena kecerdasan si Abu Yazid Bustami, jadi cerdasnya beliau itu jadi apa ya, jadi hujah, alasan mereka jadi mau masuk Islam, akhirnya mendalami Islam karena orang cerdas luar biasa ini, santai sekali. Jadi gitu ya. Jadi kadang banyak kisahnya orang yang dengan akhlak itu bisa menobatin ribuan orang, ratusan orang hanya karena ingin bergaul, mau bergaul, menyantuni dengan akhlak. Nah, apakah yang itu yang kayak gitu disebut nggak amar ma'ruf nahi mungkar? Apakah amar ma'ruf nahi mungkar itu yang kasar-kasar saja, yang teriak-teriak saja, yang dikit-dikit nasihatin orang, dikit-dikit negur orang? Ayolah kita berpikir lagi ya, berpikir urang bersama-sama gitulah. Ya, segitu aja ya.